Allah memberikan kepada kita bonus panjang umur sehingga sampai pada malam ini kita masih berkesempatan melakukan perbuatan-perbuatan yang insyaallah baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, mari kita awali dengan pembacaan qasidah burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang mana pokok pembahasannya masih tentang solat, yaitu tentang solat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumid darain amin. Wa huwa sayyidul walid al-allamah muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala fadailu salatin nafilah fil bait. Keutamaan sholat sunnah di rumah. Dari judulnya saja kita bisa paham. Sholat sunnah di rumah, ada lagi sholat sunnah di luar rumah, di masjid tentunya. Ya, ini keutamaan sholat sunnah di rumah. Jadi dianjurkan orang itu
untuk mengisi rumahnya dengan ibadah salat, yaitu salat sunnah. Kalau salat fardu, afdalnya di masjid. Ya, baik. Gala wa min fadailil ummah al-Muhammadiyah, dari keutamaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala laha al-thawab al-kabir ala salatin nawafil fil buyut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar atas orang yang melaksanakan sunnah-sunnah, salat-salat sunnah di rumah. Ya, padahal di masjid sholat, di lapangan sholat, di kantor sholat, kok di rumah disebutnya? Ya, nah, jadi ini ada keutamaan sendiri. Famin dalik anna sholata fil baiti nur, di antara keistimewaannya apabila orang sholat di rumah itu sholat sunnah, akan menjadikan rumahnya bercahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sholatul rajuli fi baiti fanur, adapun salatnya seseorang itu di rumahnya, maka itu adalah cahaya. Fanawiru buyutakum, oleh karena itu berilah cahaya rumah-rumah kalian. Rumah yang dimana di dalamnya dilakukan salat-salat sunnah, amalan-amalan yang lain, terutama salat sunnah ini bercahaya. Ini makna cahaya bisa banyak, bisa cahaya yang melihatnya malaikat, kelihatan dari atas bercahaya tuh rumah. Ya. Bisa juga cahaya buat kita yang orang yang ada di rumah. Jadi ada cahaya iman dari orang-orang yang ada di rumah itu dengan melaksanakan salat-salat, ya. Naam. Saya teringat salah seorang wali min auliyaillah, namanya Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Wali besar itu dari Malaysia, sudah meninggal sekarang. Alhamdulillah ketika beliau hidup, hampir tiap bulan saya, karena punya majelis di Johor sana, saya selalu bertemu dengan beliau. Di antara keistimewaannya, beliau itu dunia nggak ada harganya buat dia. Rumah saja tidak punya beliau. Padahal orang banyak mau bikin ke rumah, mau ini, nggak mau. Rumah kontrak. Sampai beliau meninggal nggak punya rumah. Ya, nah, radhiyallahu anhu. Dan beliau betul-betul hati-hati makan, nggak sembarangan makan, wari' betul. Air minum yang dia minum nggak mau tuh beli botol-botolan, nggak mau. Ada orang khusus ngambil dari gunung, air minumnya aja. Ya, jadi jaga betul, rahmatullah alaih. Nah, tamunya ya ini ribuan sudah tiap bulan, memang terima tamu. Itu salah satu keistimewaan beliau. Ada satu pilot, saya lupa di maskapai penerbangan apa, dia melihat ada cahaya dari satu tempat. Kebetulan dia linnya lewat daerah Batu Pahat. Ini Habib di Batu Pahat adanya. Dia bilang, ini cahaya dari mana ini? Satu kali dia rekam nih, kan ada alatnya. Ini di bujur berapa, lintang berapa, dia dicatat. Dia turun, ketika dia turun dia ada libur begitu, dia cari. Ternyata cahaya itu memancar dari rumahnya Habib Ali bin Ja'far itu, rahmatullah alaih. Jadi nggak aneh nih yang Nabi katakan. Kalau demikian itu ada buktinya, ya, radhiyallahu taala anhu. Tuh orang-orang kalau baik begitu, percaya. Ya, ada yang Allah pertunjukkan, ada yang Allah tidak lihat, saudara. Contohnya bagaimana di zaman Nabi? Nabi masya Allah luar biasa segalanya. Tapi ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Allah yang memberikan, ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Allah yang memberikan iman itu. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cari hidayah, dan sudah dapat hidayah ini, dijaga hidayahnya, ya. Dijaga hidayah kita ini, ya. Jangan sampai jadi rusak. Nah. Kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa Nabi mengatakan fanawwiru buyutakum, cahayakanlah, terangilah itu rumah kalian dengan sholat, bukan lampu. Lampu jangan, ya, nggak ada masalah lampu. Tapi ini cahaya bisa batin, cahaya yang tidak kelihatan, yang dilihat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Wa ma'na, Ibnu Muhammad menerangkan juga makna dari cahaya itu, annaha diyaul qulub litakhsha lillahi fi khalwatiha.
Cahaya di sini kata Habib Muhammad adalah cahaya dalam hati kita, sehingga khusyuk kita dalam kesendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam salat malam ya. Wajilaun 'anil ghaflah, penghapus kelalaian kita. Orang kalau sering melaksanakan sholat sunnah, insya Allah nggak banyak kelalaiannya. Karena sholat itu sendiri berarti dia tidak lalai, dia ingat. Ya zikirkan banyak. Bisa nanti bilang Allah, la ilaha illallah, subhanallah, salawat dan segala macam. Amal baik juga itu adalah zikir. Ya. Wanshirahun bainal 'abdi wa rabbih, dan ada rasa nikmat, ada rasa bahagia, ada rasa besar hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah. Ya. Kalau orang nggak pernah sholat, mana ada yang merasa dekat dengan Allah? Orang nggak pernah berbuat baik, ya, secara agama berbuat baiknya, mana ada perasaannya dia dekat dengan Allah? Nggak ada, nggak ada pergi kemanusiaan, dia bunuh-bunuh orang, dia hina-hina orang, dia caci maki orang, nggak ada apa-apanya. Karena tidak ada insyirah dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ibadah, ya. Yunajihi khalian minal mawahir. Apa yang menyebabkan dia jadi senang begitu? Dia memanggil Allah yang tidak kelihatan orang, jauh dari pandang orang. Fayash'uru bi jalalillahi wa 'azamatihi, sehingga ketika dia menyendiri dengan Allah, dia merasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oh, ana bisa duduk di sini, bisa ibadah kepada Allah, bisa munajat, berdoa, nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasa Allah itu ada di depannya, dekat dengan dia. Ya. Wa rasul bil iman wal munajat. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an yusallu an-nafilata fil baiti liturafrifa 'ala al-musalli rahmatullah. Nabi menyuruh nih kita sembahyang di rumah, sembahyang sunnah, ya. Agar bagi orang yang sembahyang itu melihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, orang-orang yang salat, khususnya ya salat malam barangkali ya, atau salat-salat yang lain, itu akan merasakan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelah lihat kanan kiri tidur, enggak kedengaran apa-apa, ente manggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bendera rahmat Allah kelihatan di situ, ya. Nah. Walita'ummahu anwaruhu al-wadda'ah, supaya orang ini diliputi oleh cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang kilau gemilau, ya. Ini semua kiasan nih, ya. Waliyushira kullu man fil baiti bi khaufillahi ta'ala, dan juga untuk menyebarkan rasa takut kepada yang ada di rumah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia nanya nih, orang kok sembahyang begini, Masya Allah, kenapa? Karena dia ingat Allah kan, takut kepada Allah. Akhirnya insya Allah diikuti oleh yang lain-lain. Wa annahu jadirun bitsana alaihi wa syukri lahu ala ma asbagha alaihim bi ni'ami. Dan pantas kita beribadah sekuat mungkin, sehebat mungkin, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh melebihi apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada artinya ibadah kita kalau dibanding dengan nikmat Allah. Enggak usah nikmat jauh-jauh, nikmat mata saja habis sudah, ya. Sedangkan kita banyak nikmat Allah yang kita dapatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidih." Apabila salah seorang kalian sudah selesai salat fardu di masjid, juga sunnah juga di masjid, ya. Nah, nanti ini ada sedikit catatan nih. Nabi kan nyuruh salat sunnah kita di rumah. Apa nggak boleh kita salat sunnah di masjid? Nanti kita lihat, ya. Falyaj'al li baitihi nasiban. Nah ini, Nabi bilang kalau selesai kamu melaksanakan salat fardumu di masjid, jangan lupa beri bagian untuk rumah kalian daripada salat tersebut, yaitu salat sunnah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, karena Allah akan menjadikan berkat salat sunnah yang ia lakukan di rumahnya kebaikan. Berarti rumah yang dipakai salat ada kebaikan. Yang ngomong Nabi bukan saya. Rumah yang dipakai oleh orang itu salat sunnah di rumahnya ada cahaya.
Kalau nggak pernah dipakai sholat, ya berarti itu cahaya tidak kelihatan. Itu kebaikan mungkin berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh saja sholat sunnah di masjid dan juga boleh sholat sunnah di rumah. Ya, nah, kira-kira kenapa nih Nabi melarang? Nanti akan dijelaskan di sini. Karena kemungkinan sholat di masjid kita ingin dipuji. Untuk sebab jadi riyanya banyak. Misalnya ente sholat, di antara sholat-sholat itu sholat awabin, atau ada dianjurkan sholat paling habis maghrib itu 6 rakaat misal paling sedikit. Ketika ente dilihat orang, aduh ini orang ahli ibadah ya sampai 6 rakaat. Ini orang ahli ibadah ini sampai hitam-hitam. Ada yang hitam-hitam ini. Maaf kalau ada yang hitam, saya nggak ini ya. Cuman ada yang hitam-hitam banyak macamnya tuh. Ada yang hitam-hitam benar, ada yang pakai parutan dia sholat digini-giniin supaya kelihatan. Ya, bukan dari itu penglihatan Allah, bukan dari hitam situ. Ya, itu hitam akan jadi putih nanti dia memiliki kiamat. Nggak perlu pakai hitam juga nggak apa-apa. Ya ada orang tuh yang begitu digini-giniin kalau sholat, begitu ya. Dia kalau sholat nggak boleh yang di ini. Pilih dia sejadahnya apa? Karung, supaya cepat hitam. Ya, supaya disebut sama orang ahli sujud. Nggak ada artinya itu. Nggak usah hitam. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ikhlasnya bukan hitamnya. Hah? Nah, Nabi melarang di antaranya ini takut ada fitnah apa? Riya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-bait alladhi fihi ta'atullah wa dzikruhu wa ibadatuhu wa tasbihuhu wa qira'atul Qur'an fihi annahu malja'us salihin. Nabi mengumpamakan rumah-rumah yang pada rumah tersebut ada taat kepada Allah. Banyak ya bentuk taat ya. Nah, ada taat kepada Allah. Ada zikir, ada ibadah, ada tasbih, ada qiraatul Quran. Itu adalah apa namanya? Terminal orang-orang yang soleh. Ya, tempat di mana di situ berada orang-orang yang soleh. Orang soleh kan berada di tempat begitu dong. Nggak mungkin orang yang soleh berangkatnya di mana? Di tempat judi. Bukan, nggak mungkin. Ya, di pinggir jalan begitu, enggak. Berarti di rumahnya dia melakukan kebaikan. Ya, karena dia sudah tahu bahwa kebaikan di rumah ini dinilai, ada nilainya dalam agama, saudara-saudara. Ya. Wa anna wahyun mamluun umranan. Jadi dia hidup tuh. Bangunan itu jadi hidup seolah-olah dengan ibadah tersebut. Ya, wa muhatun bis sa'adati was sa'ati war ridha. Dikelilingi oleh kebahagiaan. Ya, dikelilingi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, amal bait alladzi khala min dzikrillah, adapun rumah yang tidak ada zikir Allah. Bagaimana yang tidak ada zikir Allah? Misal, maaf ya, di rumahnya begitu set pagi lagu Melayu, dangdutan. Siang dangdutan. Malam apa tuh yang musik Indonesia apa tuh yang pelan-pelan? Keroncongan. Ya. Walhasil musik tidak pernah berhenti. Ada semboyan itu. Musik tidak pernah berhenti di sini. Kalau ente musik terus, emang kalau mati dipakai musik, saudara-saudara, kayak orang kafir. Emang tuh penyanyi bisa jadi syafaatkan antum. Saya bukan nggak boleh dengar musik, silakan, ya. Bukan nggak boleh senang-senang, tapi kita harus punya batasan. Karena kita orang Islam, mukmin ini punya jalan, punya cara dalam kehidupannya. Enggak semua untuk senang-senang, saudara. Pagi musik, siang musik, malam musik, mau tidur musik. Nanti saya khawatir ente waktu diambil nyawa bukan asyhadu alla ilaha illallah, nyanyi saudara. Dalam aku termenung, habis. Saya khawatirnya begitu nanti. Karena kebanyakan dengar musik. Tapi kalau ente dengarnya semua zikir, la ilaha illallah, pengajian, adzan. Kan saya dulu pernah cerita kepada Anda. Saya punya family orang Sunda. Nenek saya orang Sunda ya, saya dari daerah Jawa Barat. Uyut saya orang Sunda. Itu ada salah seorang keluarganya tukang adzan di masjid. Tukang adzan di masjid. Baik, masya Allah orangnya. Kalau dapat gaji datang ke rumah, bawa makanan balas segala macam. Rahmatullah alaih. Akhir hayatnya dia sakit. Waktu mau meninggal asar. Begitu dur asar, dia Allahu Akbar Allah sampai la ilaha illallah, meninggal. Kenapa? Kebiasaan hidupnya di sana.
Kebiasaan hidupnya di sana. Kalau orang selalu nyanyi-nyanyi terus, saya khawatir matinya nyanyi-nyanyi nanti. Habib mana mungkin. Mari, sekarang ada YouTube tuh. Coba lihat, Anda coba bukan itu di YouTube. Orang yang mati sedang menari. Lihat. Lagi nari. Waduh, Masya Allah. Lagi nari, saat plak, mati. Orang yang mati lagi silat. Orang yang mati lagi ngedalang. Ada nggak? Ada semua. Ada semua. Ya. Nah, saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini insya Allah kita bawa mati. Coba kayak ilmu orang mati tadi adzan, orang mati dia zikir, orang mati dalam keadaan sholawat, dia sering ke masjid, meninggalnya di masjid. Surga punya Allah. Orang yang tahu ini ahli neraka di surga, tapi kan ada tanda-tanda. Ini orang mandi, kenapa? Basah kelihatan. Hah? Ini orang dari habis sembahyang, kenapa keluar dari masjid? Masa misalnya orang keluar dari supermarket, oh ini orang habis zikir dari Allah SWT. Ada? Nggak ada. Yang dibilang orang zikir, yang dibilang oleh ibadah, yang keluarnya dari masjid atau dari pengajian. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa kebawa oleh kita, saudara, dan banyak sekali terjadi. Mari biasakan yang baik. Insya Allah kebaikan itu menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Kata Nabi, ammal bait alladzi khala an dzikrillah famukfizun wa khawin wa kharib. Rumah yang tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada ibadah di situ kepada Allah, ini penjara, sarang kejelekan, nggak ada bagusnya, saudara-saudara. Ya, wa in amaruhu ahlu fala faidata fi wujudihim alaih. Wa alaihi syaratul ghadab. Wa in amarahu ahluhu fala faidata fi wujudihim wa alaihi syaratul ghadab. Sekalipun dibagusin tuh rumah, dihebatin, nggak ada faedahnya buat yang punya rumah. Emang kalau rumah bagus, jaminan nanti masuk surga? Enggak. Mungkin nggak punya rumah di ahli jannah. Ruba ash'at akbar idza aqsama Allah la abarra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh menghina orang, nggak boleh mengucilkan orang. Kata Nabi, mungkin orang itu kelihatannya jelek, bajunya robek-robek, tapi dia kalau bersumpah ke nama Allah, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orang baik. Penilaian tidak dari rumah, penilaian bukan dari baju, tapi daripada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah mesti ada zikir, mesti ada Al-Quran. Al-Quran jangan bulukan. Yang dibaca apa? Komik, koran, tiap hari dibaca. Langganan koran, saudara-saudara. Quran kagak dibaca, nggak malu sama Allah? Ente langganan koran bayar. Kenapa pengen tahu berita dunia? Berita akhirat nggak dibaca? Mana tuh berita akhirat adanya? Di Quran. Baca itu Quran, saudara. Ruh, cahaya kita, ruh kita itu Al-Quran. Baca. Bib, saya nggak bisa baca Quran. Sebisanya kamu baca. Nggak bisa baca Quran, ngaji dong. Ente kalau nggak dapat duit, rame. Duit gaji kurang, rame. Istri minta duit kurang, rame. Kok nggak rame, nggak bisa ngaji? Anak kita nggak bisa ngaji, kita nggak bisa ngaji. Kok nggak rame? Padahal itu kan ditinggal semua tuh. Duit gaji, uang, rumah, ditinggal. Kalau Al-Quran, syafi'an yaumil qiyamah, bakal memberi syafaat kepada Anda. Di Siratul Mustaqim, di mahsyar, di kubur, Al-Quran menjadi syafaat kepada Anda. Dan ibadah-ibadah yang lain semua itu menjadi syafaat buat kita. Ayo saudara, kita bikin perbandingan aja. Saya cari dunia kayak ini, akhirat bagaimana? Samain deh, nggak bisa, tetap oke, dunianya 5/10, akhiratnya jangan tinggal walaupun 2,5. Insya Allah 2,5 ini kali 10 jadi 25. Ya, bukan semuanya dunia. Dah, masih tidak semuanya dunia. Dan kita akan mati, semuanya sama, saya dan Anda sama. Kita butuh ini, butuh ibadah. Ya, rumah kita biar ada ibadahnya. Silakan beri Quran, silakan baca buku, silakan dengar berita. Tapi jangan lupa baca Al-Quran. Kalau nggak bisa, belajar. Bayar. Jangan bahasa Inggris kita sekian puluh, komputer sekian ratus ribu, nggak apa. Begitu kiai minta 25.000, mahal bener. Emang kayak ini nggak makan, saudara-saudara? Ini guru-guru nggak makan. Kan dia
dia punya keluarga juga seperti Anda. Kenapa nggak berpikir? Anda maunya kalau urusan akhirat gratis semua. La ilaha illallah. Mestinya Anda lebih kesian kepada orang-orang ini. Lebih Anda muliakan kalau sana bayar komputer 500.000, kasih guru agama 1 juta. Nggak rugi, saudara. Dia bakal pakai untuk benar dan ngajarin kita. Kalau komputer bahasa Inggris belum tentu. Emang ditanya man rabbuka, nggak ada, saudara. Ini jawab bahasa Arab. Ini kenyataan. Orang lebih membesarkan bahasa Inggris dari bahasanya Nabi Muhammad SAW. Oh, Habib kan Arab. Nggak, bukan urusan Arab, saudara. Quran ditakdirkan oleh Allah SWT bahasa Arab. Bahasa di surga nanti bahasa Arab. Ya, mari saudara. Saya tidak ngomong bahasanya, tapi saya mengajak kepada intinya, yaitu membaca Al-Quran. Yang kembali selanjutnya lebih besar lagi, mari kita isi di rumah kita ada ibadah. Ada ibadah. Ya. Nggak bisa satu. Misalnya, saya nggak bisa baca Quran cepat. Baca, walaupun satu apa? Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berhenti, kebangetan ente. Ya kebangetan asa alif lam mim semua Tuhan. Mentang-mentang suruh satu ayat, jangan. Ya, tambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Taruh. Besok terusin. Satu terus. Itu ada nilainya di sisi Allah SWT. Jangan suka memperkecil ibadah, jangan. Ingat, kebaikan 10 kali dibalas oleh Allah, bahkan kadang-kadang 700 kali. Apalagi di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, nanti bulan puasa, perbanyak kebaikan. Ya. Baik, jadi rumah yang nggak ada zikir Allah rusak tuh. Penjara, saudara-saudara. Sekalipun dibentuk sebaik mungkin, nggak ada artinya. Bahkan itu akan menyebabkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahudu as-sukhtu wal isyan. Karena di dalamnya dikelilingi oleh kebencian Allah dan syaitan. Kemaksiatan kepada Allah, ya. Wa yasrahu wa yamrahu fi syaitan wa yabitu fi. Rumah-rumah yang enggak pernah ada yang ngaji, ada yang zikir, ada yang sholawat, apalagi enggak ada yang sholat, itu tempatnya. Kalau tadi Malja'us Shalihin, terminalnya orang-orang soleh, rumah yang dipakai zikir, rumah-rumah yang kosong dari zikir, itu terminalnya siapa? Syaitan. Syaitan di situ senang. Nginep dia di situ, bareng sama dia tuh. Ya. Begitu joget-joget, syaitan juga ikut joget, saudara. Anda nggak lihat. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini omongan saya bukan omongan saya ini. Nabi yang mengatakan, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi." Perumpamaan rumah yang di rumah tersebut ada zikir Allah, ada ibadah kepada Allah, ada salat, ada ngaji, ada sedekah, ada nasihat, ada kelihatan cahaya agama. Dengan rumah-rumah yang kosong dari hal tersebut, nggak ada zikir, nggak ada salat, nggak ada Quran, nggak ada ibadah, itu perumpamannya adalah matsalul hayy wal mayyit. Yang dipakai ibadah hidup, yang tidak dipakai ibadah ibarat orang mati. Orang kalau udah mati nggak bisa apa-apa. Berarti orang-orang yang nggak mau zikir, nggak mau salat, nggak mau baik ketika hidupnya sama dengan orang mati. Sayang saudara, Anda hidup tapi udah kayak orang mati. Ya, sayang. Ayo sadari saudara, mumpung masih hidup. Mumpung masih ada ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru, ajengan-ajengan, guru-guru masih mengingatkan kita. Akan datang nanti satu saat Anda nyarinya susah. Sekarang masya Allah luar biasa, masih banyak. Masjid ini berapa banyak ulama yang bicara di sini. Saya bukan dari ulama, bukan, sama dengan Anda. Cuman saling mengingatkan saja. Ya, mari saudara, mari makmurkan rumah kita dengan ibadah. Ya. Bukan nggak boleh senang, jangan salah paham. Bukan nggak, silakan senang, tapi ibadah jangan lupa. Ya. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma afdal? Ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Kata Ibn Mas'ud. Mana yang lebih utama? As-salat fi baiti aw as-salat fil masjid? Sembahyang di rumah atau sembahyang di masjid? Yang dimaksud ini sembahyang sunnah nih. Yang dimaksud adalah sembahyang sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas Nabi anjurkan di masjid, ya. Apa jawab Nabi? Qala, ketika ditanya, ya Rasulullah, mana lebih baik buat saya? Salat di rumah apa salat di masjid? Sunnah. Ala taro ila baiti ma aqrabahu minal masjid? Apa kamu tidak lihat rumah saya? Nempel sama masjid rumah Nabi. Sangat dekat. Apakah ada, kemudian dia lakukan fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Aku lebih senang, lebih ingin sembahyang di dalam rumahku ketimbang salat di masjid. Illa an takuna salatan maktubah, kecuali salat fardu. Nabi lebih senang melaksanakan salat sunnahnya di rumah. Itu contoh Nabi kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, contoh. Ya, itu Nabi yang mengatakan demikian. Aku lebih senang. Rumahku dekat nih dengan masjid, tapi aku lebih senang salat sunnah di rumah, kecuali salat fardu. Wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bi ikramil buyut. Nabi ini kan semua menunjukkan ibadah di rumah, ya, menunjukkan ibadah di rumah. Rasulullah SAW menyuruh bi ikramil buyut, untuk memuliakan rumah. Gimana muliain rumah? Rumah kan pintu, jendela, bangunan, itu rumah. Muliainnya gimana? Sujud kita ke rumah, dipuji rumah. Apa beliau katakan? Akrimu buyutakum bi ba'dhi salatikum. Muliakan rumah-rumah kalian dengan sebagian salat kalian. Berarti boleh sholat sunnah di masjid dengan sebagian. Kalau sebagian kan nggak semua. Asalnya satu. Nabi bilang, muliakan rumah kalian dengan sebagian sholat kalian. Ya, muliakan tuh rumah. Ada sholat di rumah. Ya, nah, sholat apa? Sholat sunnah. Fardu di mana? Di rumah. Sebagian orang yang baik, saya udah jelaskan, 2 kali sholatnya. Habis sholat di rumah, dia pulang sembahyang lagi dengan istrinya iadah. Ya, tapi tidak boleh sholat 2 kali, bukan, ini iadah. Bentuknya fardu tapi hukumnya sunnah, dan harus dalam keadaan jamaah. Agar di keluarganya itu ada sholat jamaah, kan ibadah itu berarti. Ya. Baik. Wa fadlu sholatir rajuli fi baitihi ala sholati haitsu yarahu an-nas ka fadlil fardhah ala tatawwu. Keutamaan daripada sholat seseorang, sholat sunnah di rumahnya, ya, yang tidak kelihatan orang, itu seperti sholat, bedanya sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunnah ganjarannya 1, kalau sholat fardu bisa 27. Itu bedanya gitu. Seperti fardu dan sholat sunnah bedanya. Jadi utama sekali itu kayak sholat fardu, berarti kalau sholat sunnah di rumah ganjarannya besar. Kenapa? Karena jauh dari mata orang, jauh dari pujian orang, jauh dari riya dan ujub. Wa ma'na, apa artinya itu? Ya. Gal wa fadlu sholatur rajul fi baiti ala sholati haitsu yarahu an-nas ka fadli al-fardhu ala at-tatawwu. Jadi seperti sholat fardu kalau dia sholat sunnah di rumahnya. Ya. Seperti perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah, berarti lebih utama. Baik. Artinya adalah anna sholatan nafila amaman nas madhannatur riya wa madhin nas iyyahu annahu abidun nasik. Loh, kenapa sih? Kata Nabi Muhammad, sebab orang-orang yang dia melaksanakan sholat sunnah di depan orang, itu yang menyebabkan orang muji, menyebabkan dia jadi riya. Si fulan masya Allah ya, sholat sunnahnya masya Allah di masjid, masya Allah sholatnya banyak ini tuh. Kalau dia dengar mesti jadi riya. Saya akan tambahkan di sini. Kalau Anda sholat tidak riya, nggak ada artinya buat Anda pujian dan cacian. Bismillah sholat di masjid. Tambah lagi di rumah, apalagi lebih hebat. Jadi bukan nggak boleh. Kalau Anda bisa sholat di masjid tanpa ada riya, pujian buat Anda, cacian sama saja, nggak ada gunanya. Yang penting karena Allah,
bismillah sholat di masjid, nggak apa-apa. Bagi orang yang hatinya kalau kepuji terus nyanggeyeng, orang Sunda bilang, ente sembahyangnya di rumah dah. Tahu nggak Pak yang nyanggeyeng? Yang kayak kalau dengan pujian, waduh, habis sudah. Yang begini nih jangan. Yang kemakan pujian, yang kemakan inian orang, di rumah lebih baik. Ya. Karena apa? Orang bakal, wah ini orang ahli ibadah nih orang. Ya. Sudah lain nanti. Kalau kemarin masuk ke masjidnya masih tawadhu, begitu udah dengar ahli ibadah, lain lagi masuk ke masjidnya. Ahli ibadah. Dia merasa lebih bagus dari orang lain nanti. Nah, ini setan, pinternya tuh. Setan tuh begitu. Ya, ibadah Anda kelihatan, tapi riya, nggak ada artinya. Apa itu dia ibadah? Tidak karena Allah. Kalau dipuji terus kan dia merasa lebih nih, merasa hebat. Begitu dia merasa hebat aja udah tidak karena Allah, karena orang. Diperbaikin lagi sholatnya, Allah dihusyukkan tadi. Ya kadang-kadang terus ini jadi hitam kan supaya kelihatan. Loh maaf ya kalau ada yang hitam bukan semuanya yang hitam begitu, enggak. Tapi bukan tidak ada orang yang hitam itunya, dia memang yang dipilih orang tukang sujud, ada. Makanya saya ingin yang anak murid saya nggak usah pakai hitam lah, biarin hitam datang sendiri. Itu hitam kalau ente sholat terus, hitam sendiri nanti. Nggak pakai gitu, datang sendiri nanti itu. Tanda dia nanti. Dan akan menjadi cahaya nanti di kubur kita insya Allah. Ya. Dan kalau nggak ada hitam juga nggak apa-apa, yang penting kita sholat. Ya, nah. Walakin fil bait ad'a ila rahmatillah wa ab'adu an dununin nifaq wa a'yunur ra'iin al-maddahin. Kenapa kalau di rumah lebih baik? Karena jauh daripada kemunafikan. Jauh dari orang pujian-pujian orang. Jauh dari riya. Kecuali salat fardu. Ente riya enggak riya, wah fardu. Rugi riya salat fardu. Enggak mungkin. Kalau salat fardu bismillah. Enggak sholat ente di mana, di rumah enggak sholat dosa, di masjid enggak sholat juga dosa, harus itu, ya, enggak ada artinya yang muji yang enggak muji. Nah, ya. Fatu'addi fil masjid jama'atan kama arada sallallahu alaihi wasallam, maka sholat fardu dianjurkan oleh Nabi untuk kita sholatnya di masjid. Wa yusallil insan fi baitihi ma syaa minan nawafil bitaudah wa tuma'ninah. Sementara sholat sunnah laksanakan dengan khusyuk, dengan tenang. Ya, dengan tertib di mana? Di rumah. Biar kita jauh dari dia nanti. Ya. Dan pelajaran lagi. Tuh anak-anak di rumah kalau sering liatin orang tuanya sholat, insya Allah min ahli sholat itu anak-anak. Tapi kalau orang tuanya TV terus, main kartu, main ini, jadi nanti lebih dari itu nanti tuh anak. Ya. Kacanya tuh orang tuanya tuh. Jangan Anda kira tuh Anda sholat di rumah nggak ada artinya. Ada artinya. Dilihat anak-anak kita yang mungkin nggak sholat, lihat, oh ini bapaknya lagi apa sholat, lihat lagi sholat, nanti dia ikut. Sama juga kalau Anda maksiat dia juga ikut, ya. Sebelum diajarin tuh otomatis sudah bisa ikut tuh. Ya. Wal faridatu aktsaru thawaban minan nafilah. Fardu lebih banyak ganjarannya dari sunnah, ya. Wa hasanatu wa mudha'afah wa ajruha jazil. Sementara yang fardu di samping ganjarannya lebih besar, ya dilaksanakan di masjid. Ada tambahannya apa? Jalan ke masjid itu sudah ibadah. Pulang dari masjid ibadah. Silaturahmi di masjid ibadah. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan dengan sholat fardu di masjid. Tapi ingat, bukan tidak boleh sembahyang. Nabi nggak mengatakan tidak boleh. Tapi lebih baik sholat sunnah di rumah, terutama bagi orang-orang yang hatinya bisa berubah. Tapi yang kuat hatinya ini, bismillah, nggak masalah. Walaupun demikian, tetap dia laksanakan sholat di sunnah karena anjuran Nabi itu. Ya, sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, laksanakan. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Ya, yang penting kan sholatnya. Masalahnya adalah istiqomah, bukan banyaknya. Masalahnya istiqomah. Sekalipun sedikit, istiqomah bagus. Apalagi banyak. Sedikit istiqomah bagus, ya. Kan Nabi bilang, khairul adwa muha, oke? Wa in galla. Jadi khairul amal admal muha. Kira-kira maknanya begitu. Sebaik amal itu yang dawam. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Tapi kalau sedikit aja begitu bagus, bagaimana kalau banyak?
Kita ngomongnya jangan begini. Itu orang yang nggak punya himmah nih. Nabi mengatakan bahwa amal itu yang dawam sekalipun sedikit. Anak mau sembahyang 2 aja. Itu nggak himmah tuh orangnya tuh. Nggak mau maju tuh. Jangan begitu. Ngomongnya begini, kalau sedikit bagus, apalagi banyak. Kalau orang Sunda bilang komodoi, babna komodoi. Ya, kalau sedikit saeutik alus komodi loba tuh. Ya. Iya. Kan mesti begitu, ya. Gitu, ya. Ya. Baik. Nah, itulah hal-hal yang berkenaan dengan sholat sunnah yang afdal dilaksanakan di rumah, ya. Baik. Kita lanjutkan. Masih berapa menit lagi? Ada yang mau ditanyain nggak soal ini? Itu kalau sholat tarawih kan biasanya dilaksanakan jamaah dan di masjid. Hatta di zaman Nabi juga di masjid. Maksudnya? Wahsi cahaya. Kan itu perbuatan baik. Ini sholat perbuatan baik. Setiap perbuatan baik insya Allah cahaya di sisi Allah SWT. Al ilmu nurun. Ilmu agama, ilmu kenal Allah, ilmu tauhid, nurun. Dari atas ke bawah, nurun. Terus turun gitu. Begitu maksudnya. Al ilmu nurun. Itu mah bahasa Indonesia nurunnya, turun. Bahasa Arabnya nur itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Kayak orang gelap bawa baterai, tuh baterai itu kayak ilmu tuh. Aturan mau jatuh, jangan nih. Ini got, ini garekok nih jalan, rusak jalan. Ada cahaya. Ya. Setiap perbuatan yang baik itu diibaratkan sebagai cahaya. Wal jahlu zulmun. Ya, zalam, kejelekan itu kegelapan. Ya, kegelapan orang jalan. Sebagai orang yang kayak orang yang jalan di tempat gelap gitu kan nggak tahu, nabrak sana nabrak sini, ya. Tapi yang ilmu tidak, dia punya cahaya, ya. Nah, maksudnya buat cahaya dulu, amal soleh kita. Ya nanti akan datang di sini bahwa amal-amal soleh itu akan membela Anda. Itu di dalam kubur biasanya di dalam tanah ada berlian, ya. Ada emas, iya. Tapi di dalam tanah juga ada apa? Ular ada, kalajengking ada, kodok ada, wah segala macam, iya kan? Apalagi kalau ada bangkai, binatang-binatang kan datang. Orang yang mati kan kayak bangkai. Apalagi kalau ini tidak ada ibadah. Kalau ada ibadah berubah tuh, bukan jadi bangkai dia. Jadi kehebatan, dari keistimewaan. Ada hadis-hadisnya. Begitu mau datang ular matuk dia, sholat bilang, hei, saya sholat, jangan beraninya kamu. Datang lagi binatang ini, kalajengking misalnya, nanti datang, puasa membela kita. Sebelah kita itu serang, wudu membela kita. Sebelah kanan kita masjid membela kita. Zakat kita, ibadah kita, itu semua akan dibentuk oleh Allah sebagai pembela Anda nanti ketika kita dalam keadaan mati. Orang-orang sekarang yang sombong, mati nggak bisa, nggak mungkin, nggak masuk akal, mati dulu lo, baru ngomong. Nggak mati soalnya, nggak tahu, ya. Itu kan hukum Allah SWT. Ini khayal. Kenapa? Ya, lain. Memang dia nggak mau kok. Ya, syaitan yang ngomong, bukan dia tuh. Nggak mungkin. Orang kalau sudah mati sudah selesai. Ya kata Anda, kita tidak. Orang ada dari Al-Quran, dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nah, baik. Ya. Jadi hadirin, mari kita perbanyak perbendaharaan ibadah kita ketika kita hidup nih. Enggak harus jauh. Kalau misalnya haji, gede duit modalnya kalau bambu. Umroh gede modalnya. Yang enggak gede modalnya apa? Salat sunnah. Salat sunnah di rumah. Malam kita coba walaupun 10 menit sebelum subuh, udah misalnya kan tarhim kan sebelum nih. Kita sembahyang. Ini banyak ganjarannya di sisi Allah. Baca zikir, baca la ilaha illallah, sholawat kepada Nabi, punya duit lebih, sedekah. Ada orang butuh, tolong. Ada janda belum kawin, kawin.
saudara-saudara, ya. Iya gitu. Jadi kita punya nilai dalam hidup ini, ya, punya nilai, saudara-saudara, ya. Ya. Mudah-mudahan ya Allah beri taufik hidayah kepada kita, beri inayah kepada kita, beri kekuatan kepada kita, ya. Jangan bisanya nyela aja, jangan. Kita minta kepada Allah bisanya ngamalin. Enggak usah ngulkinin orang, mikirin diri kita nih selamat apa enggak nanti di akhirat. Nah, itu orang yang bakal bahagia tuh, rajin amalnya, ya. Dan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat buat kita semua dan Allah memberikan hidayah, inayah kepada kita semua sehingga bisa berlaku sesuai dengan permintaan Allah dan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.